Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setiap kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Sama-sama membuka Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud, dia sebagai seorang gembala, dia sangat tahu bagaimana cara memelihara domba-domba, bagaimana harus menjaga, bagaimana harus melindungi, merawat, bahkan mengobati domba-domba yang terluka. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu berani melangkah. Daud dia adalah seorang gembala. Mazmur pasal yang ke-23 ini merupakan pengalaman pribadi Daud. Dia memang seorang gembala bagi kawanan domba-domba yang dia pelihara. Tetapi di hadapan Allah, dia menempatkan diri sebagai domba dan Allah sebagai gembala yang agung di dalam kehidupannya. Renungan kita hari ini sampai pada ayat yang keempat dalam Mazmur pasal yang ke-23 tentang gembala yang baik. Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita lihat tentang lembah kekelaman dalam ayat ini. Lembah merupakan suatu tempat yang rendah secara struktur tanah. Dan karena keadaan tanah yang seperti itu, maka lembah ini menjadi suatu tempat yang gelap, menjadi suatu tempat yang sunyi, yang tidak terlalu terang atau mungkin bisa dikatakan gelap karena kurang atau tidak terkena cahaya matahari. Dalam bahasa Ibrani, lembah kekelaman ini diartikan sebagai bayangan gelap, kegelapan, kondisi kegelapan yang berhubungan dengan kesuraman, yang berhubungan dengan bahaya, yang berhubungan dengan bencana. Jadi lembah kekelaman ini tidak hanya berbicara tentang bentuk fisiknya, struktur tanahnya yang rendah, yang gelap, sunyi. Tetapi lembah kekelaman ini juga menjadi gambaran keadaan hidup manusia yang sering ada di dalam keadaan yang gelap, keadaan yang suram. Seperti ada di dalam bahaya, dalam pergumulan, atau dalam kesesakan. Kita lihat tentang lembah kekelaman, tidak hanya berbicara tentang keadaan fisik, struktur tanah yang lebih rendah, keadaan fisiknya yang kita boleh lihat gelap, sunyi, mungkin ada bahaya di dalamnya. Tetapi lembah kekelaman ini menjadi suatu gambaran juga bagi keadaan manusia yang sering ada dalam keadaan yang suram, dalam keadaan lembah hidup, dalam kegelapan, dalam pergumulan dan kesesakan. Setiap orang pernah dalam keadaan seperti ini, ada di dalam lembah kekelaman. Suatu situasi kondisi yang dalam tanda kutip gelap, sunyi, suram. Dua hal yang perlu kita ingat ketika kita sedang dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau saya melontarkan suatu pertanyaan, ada di sini yang tidak pernah ada dalam situasi kondisi keadaan lembah kekelaman? Pasti tidak ada. Semua orang pernah ada di dalam situasi seperti ini. Mereka yang kaya, mereka yang hidup sederhana, yang berpendidikan atau yang tidak
berpendidikan, siapapun pasti pernah mengalami situasi, kondisi, keadaan hidup di mana dikatakan dalam lembah kekelaman. Dalam situasi yang gelap, sunyi, suram, ada kesesakan. Hari ini kita melihat ada dua hal yang perlu kita ingat. Ketika kita sedang hidup kita ada di dalam lembah kekelaman. Situasi kondisi di mana kita ada pergumulan, mengalami kesesakan. Seperti dalam kegelapan. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa keadaan di dalam lembah kekelaman itu hanya sementara. Keadaan dalam pergumulan, ada permasalahan yang kita hadapi, ada kesesakan-kesesakan yang kita alami, itu hanya sementara. Perhatikan ayat kita hari ini di ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan. Perhatikan kata berjalan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak tinggal dalam lembah kekelaman, tetapi kita berjalan. Kita tidak tinggal dalam lembah kekelaman, tetapi kita berjalan melewatinya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak selamanya ada dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman bukan tempat kita untuk menetap, tempat untuk kita tinggal, tetapi kita berjalan melewatinya. Keadaan lembah kekelaman itu hanya sementara. Kita tidak terus tinggal dalam kesuraman. Kita tidak terus tinggal dalam bahaya. Kita tidak terus tinggal dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam keadaan hidup yang dalam tanda kutip gelap. Tidak ada cahaya. Keadaan dalam lembah kekelaman hanya sementara. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi setiap keadaan hidup kita itu selalu berganti. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini kita seperti ada dalam lembah kekelaman. Keadaan yang kita alami saat ini hanya sementara. Kalau saat ini kita dalam keadaan meratap, dalam duka cita, itu tidak selamanya, hanya sementara. Akan ada waktunya untuk kita tertawa, ada waktunya untuk kita menari, ada waktunya untuk kita bersuka cita. Keadaan lembah kekelaman hanya sementara. Musim hidup akan selalu berganti. Tidak untuk selamanya kita ada dalam lembah kekelaman. Semuanya itu akan berlalu. Kita akan melewatinya. Milikilah harapan di dalam Tuhan. Sebab keadaan yang sulit, keadaan dalam lembah kekelaman itu hanya sementara. Yang kedua, yang perlu kita ingat ketika kita sedang dalam lembah kekelaman adalah bahwa Allah menyertai kita. Tadi kita sudah membahas tentang lembah kekelaman, suatu tempat yang sunyi, yang gelap. Itu menjadi gambaran setiap kehidupan kita ketika kita dalam pergumulan, dalam permasalahan mungkin, dalam sakit penyakit. Kita seperti dalam keadaan yang sunyi, tidak ada orang yang menolong kita. Tetapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada setiap kehidupan kita bahwa dalam lembah kekelaman ada Tuhan, ada Allah yang menyertai setiap kehidupan kita. Daud mengatakan bahwa dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Daud mengatakan dalam lembah kekelaman sekalipun, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu yang Daud katakan. Apa yang membuat Daud ini tidak takut sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman? Yaitu sebab Allah menyertainya. Yang membuat dia tidak takut adalah karena Allah selalu menyertai kehidupan Daud.
dalam lembah kekelaman kita tidak dibiarkan. Dalam lembah kekelaman Allah ada di sana. Dalam lembah kekelaman Dia tidak tinggal diam. Kita lihat kalimat selanjutnya dari ayat pokok kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini adalah bentuk penyertaan Tuhan. Kalau Dia menyertai setiap kehidupan kita dalam lembah kekelaman. Buktinya, bentuknya, gada dan tongkat Tuhan. Gada adalah tongkat pendek yang biasanya digunakan untuk memukul hewan buas yang ingin menyerang domba-domba. Mungkin kalau sekarang kita mengenalnya dengan pentung ya. Gada itu adalah tongkat pendek yang biasanya untuk memukul, untuk menyerang hewan-hewan buas yang berusaha untuk mengganggu, menyerang domba-domba. Gada dan tongkat. Yang kedua adalah tentang tongkat. Tongkat adalah tongkat yang panjang. Kalau tadi gada adalah tongkat yang pendek, tongkat ini lebih panjang bentuknya dan ujungnya itu bengkok. Fungsinya adalah untuk menarik domba yang tersesat atau jauh dari gerombolan domba-domba lain. Ini yang dilakukan Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Sekalipun mungkin kita ada dalam lembah kekelaman, Allah menyertai kita. Bentuknya adalah gada dan tongkat Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan yang menarik kita, yang terus menggenggam tangan kita. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak membiarkan kita terhanyut dengan masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Beranilah melangkah, menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita. Sekalipun mungkin ada waktunya kita berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi itu hanya sementara. Dan dalam keadaan seperti itu, Tuhan tetap menyertai kita. Dia tetap menyatakan pertolongannya, Dia tetap menyatakan kasih setianya. Dia tidak pernah meninggalkan dan Dia tidak pernah tinggal diam dalam setiap kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa untuk setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami mau berani melangkah menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami mau berani melangkah menjalani hidup kami ke depannya. Karena sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami percaya itu hanya sementara. Dan kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menyatakan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tolonglah kami, keluarga besar GBD Elsyadai Magelang ya Tuhan, dapat menguasai diri dan menjadi tenang supaya kami dapat berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.